Selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi dalam bahasan anabolisme dan juga katabolisme di dalam materi biologi sel. Nah, di dalam metabolisme ini, sebelum kita beranjak ke materi yang lebih dalam, nah kita harus mengenal dahulu nih, apa itu metabolisme. Jadi, untuk dapat tetap hidup dan berkembang biak, itu mikroba melakukan berbagai proses metabolisme. Jadi, metabolisme itu pada prinsipnya adalah semua aktivitas kimiawi yang terjadi di dalam sel, baik yang berfungsi sebagai penguraian atau katabolisme maupun pembentukan atau anabolisme. Jadi, di sini prinsipnya adalah reaksi oksidasi reduksi. Nah, metabolisme itu disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu melibatkan enzim di dalamnya. Jadi enzim itu berfungsi sebagai katalisatornya. Entah enzim itu nantinya akan berfungsi untuk mensintesis atau enzim berfungsi untuk mendegradasi suatu substrat. Mohon maaf. Nah, kemudian berdasarkan prosesnya ada dua metabolisme, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Nah, adapun fungsi metabolisme itu sendiri, itu yang pertama itu adalah memecah senyawa kompleks menjadi suatu substrat atau prekursor. Kemudian yang kedua, katabolisme itu menangkap energi yang dilepaskan dari pemecahan nutrien. Nah, yang ketiga, sintesis molekul yang dibutuhkan, itu adalah anabolisme. Nah, adapun perbedaan antara anabolisme dan katabolisme itu sendiri adalah kalau anabolisme itu dia membutuhkan energi, kalau katabolisme dia lebih ke melepaskan energi. Dan kalau katabolisme dia reaksinya adalah reaksi oksidatif. Nah, kalau anabolisme dia reaksinya adalah reaksi reduktif. Nah, kemudian metabolisme itu sendiri bisa dilihat dari bagan. Nah, metabolisme itu dia memerlukan enzim di dalamnya, di mana enzim ini dibentuk dari apoenzim dan juga kofaktor. Nah, kofaktor itu terdiri dari ion anorganik dan juga koenzim. Nah, metabolisme sendiri dia menjadi dua tipe, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Nah, sebelum kita ke bahasan katabolisme dan juga anabolisme, nah kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai enzimnya. Jadi kenapa kok kita mempelajari terlebih dahulu enzimnya? Karena sebelum ada proses ini, maka enzim itu harus dilibatkan. Nah, oleh karenanya kita akan mengenal terlebih dahulu enzim itu seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa, dan nantinya sifat enzim itu seperti apa. Oke, baru setelah kita mengenal enzimnya, kita akan mengenal tentang proses metabolisme itu sendiri, yaitu tentang katabolisme dan juga anabolisme. Nah, bahasan yang pertama, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jadi kita akan membahas tentang enzim terlebih dahulu. Enzim itu adalah apa sih? Jadi enzim itu adalah suatu protein yang dia bertindak sebagai biokatalisator. Nah, adapun komponen enzim itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah apoenzim, yaitu adalah strukturnya atau isi atau struktur pembentuk apoenzim itu adalah suatu kompleks protein. Jadi asam amino ya, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa protein itu terdiri dari asam-asam amino. Jadi apoenzim itu sendiri ya terdirinya juga dari asam amino atau protein. Kemudian juga komponen yang lain itu adalah kofaktor, yaitu komponen yang non atau yang bukan protein. Dan itu biasanya terdiri dari ion-ion anorganik, misalnya magnesium, kemudian zinc, kemudian Fe, dan juga terdiri dari koenzim. Nah, adapun sifat-sifat enzim itu sendiri, nah enzim sekali lagi, enzim itu adalah protein. Jadi protein itu belum tentu dia enzim, tapi enzim itu
sudah tentu dia adalah suatu protein dan dia sifatnya bekerjanya spesifik, yaitu pada substrat tertentu. Jadi enzim jenis A itu dia juga akan berfungsi atau bekerja secara spesifik di substrat A. Kemudian enzim yang jenis B misalnya, dia juga akan bekerja secara spesifik di substrat yang B. Nah, fungsi enzim itu sendiri dia adalah sebagai katalis. Kemudian dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit dan bisa bekerja secara bolak-balik dan juga dipengaruhi faktor lingkungan. Nah, kita bahas sedikit mengenai bekerja secara bolak-balik itu maksudnya dia bisa berfungsi untuk mengkatalisasi proses sintesis, tapi bisa juga berfungsi sebagai zat yang mendegradasi suatu substrat gitu. Jadi bisa untuk mensintesis dan bisa mengkatalisasi dalam proses degradasi. Oke. Adapun cara kerja enzim itu dia meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, nanti kita akan membahas ada dua teori mengenai cara kerja enzim, yaitu teori gembok dan kunci, dan juga ada teori kecocokan yang terinduksi. Nah, adapun enzim sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor suhu, pH-nya, kemudian aktivator, inhibitor, dan juga konsentrasi enzim dan juga substrat. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, komponen enzim itu sendiri, itu seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya secara sekilas, itu terdiri dari apoenzim dan juga kofaktor. Kalau apoenzim itu adalah bagian dari enzim yang tersusun dari protein, dan dia karena protein, nah flashback dari materi protein sebelumnya, dia bersifat termolabil. Jadi bagian yang bersifat termolabil dari enzim itu adalah bagian apoenzimnya, karena terdiri dari asam-asam amino atau protein yang sangat mudah terdenaturasi oleh adanya perubahan pH, kemudian suhu dan macam-macam. Kemudian ada kofaktor. Jadi kofaktor itu adalah bagian dari enzim itu yang tersusun dari non-protein atau material-material yang non-protein. Nah, antara lain adalah ion-ion anorganik seperti magnesium, kemudian mangan, kemudian cuprum. Dan juga terdiri dari koenzim yang terdiri dari NAD, FAD, dan juga vitamin-vitamin. Nah, karena bagian kofaktor itu tersusun dari material-material yang non-organik atau non-protein, maka sifatnya dia lebih stabil dibandingkan yang apoenzimnya. Nah, kemudian gabungan apoenzim dengan kofaktor itu disebut sebagai holoenzim. Nah, seperti yang kita bahas sekilas sebelumnya mengenai cara kerja enzim, maka ada dua teori. Yang satu adalah cara kerja enzim itu menurut teori gembok dan juga kunci. Nah, kemudian yang kedua itu cara kerja enzim itu juga bisa atau ada teori tentang kecocokan yang terinduksi. Nah, kita balik lagi nih ke yang menurut teori gembok dan kunci. Jadi menurut teori gembok dan kunci, cara kerja enzim itu adalah seperti ini. Jadi substrat itu bila berikatan dengan enzim atau enzim yang berikatan dengan substrat, entah itu yang akan didegradasi atau disintesis, itu membentuk suatu kompleks enzim dan juga substrat. Nah, enzim itu dimisalkan menjadi seperti gembok. Kemudian substratnya itu dimisalkan seperti kunci. Jadi ketika enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci, nah maka cara kerja enzim itu dia dianggap seperti gembok dan kunci karena dia dapat berikatan dengan substrat secara pas dan juga tepat. Jadi seperti ini ya. Nah, bedanya dengan kerja enzim menurut teori kecocokan yang terinduksi. Nah, ini
menurut teori tersebut, sisi aktif enzim itu adalah sisi aktif yang fleksibel dan dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya. Jadi ketika substrat itu berinteraksi dengan enzim atau berikatan dengan enzim, maka akan membentuk kompleks enzim dan substrat. Nah, kalau tadi seperti gembok dan kunci yang memang sudah pas dan tepat, kalau menurut teori kecocokan yang terinduksi, maka sisi aktif enzimnya itu suatu sisi aktif yang fleksibel karena dia dapat menyesuaikan bentuk dari substratnya. Oke. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu bisa dipengaruhi oleh suhu, pH, aktivator, dan juga inhibitor. Selain itu juga bisa dipengaruhi jumlah konsentrasi enzimnya dan jumlah konsentrasi substratnya. Nah, suhu ini mempengaruhi. Nah, suhu itu bisa mempengaruhi enzim dalam bekerja. Jadi enzim itu butuh suhu yang optimal untuk bekerja. Jadi makin tinggi suhunya, maka bisa terjadi denaturasi protein dari enzimnya. Maka kerjanya tidak bisa optimal. Begitu juga dengan suhu yang makin rendah, maka bisa jadi terjadi inaktivasi atau inhibisi atau penghambatan dari reaksinya. Jadi enzimnya kemungkinan tidak bisa bekerja secara optimal. Sedangkan pH, nah perubahan pH itu dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzimnya. Nah, ada juga yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu adalah aktivator dan juga inhibitor. Nah, aktivator ini contohnya adalah ion Cl yang dia bisa mengaktifasi enzim amilase saliva. Jadi, aktivator itu adalah molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Jadi, ion Cl-nya ini itu adalah suatu aktivator karena dia adalah suatu molekul yang dapat mempermudah ikatan enzim dengan substratnya. Nah, selain itu, kalau inhibitor, itu yang menjadi contoh inhibitor itu adalah ion cyanida. Nah, dia berfungsi sebagai inhibitor karena dia merupakan suatu molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Nah, itu contohnya adalah ion cyanida yang dia dapat menginhibisi kerja enzim respirasi. Nah, selain itu juga faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah konsentrasi enzimnya. Jadi makin besar konsentrasi enzimnya, maka semakin cepat reaksi. Jadi Ibu ralat ya, bukan jumlah enzimnya tapi konsentrasinya. Jadi makin besar konsentrasi enzimnya, maka reaksinya itu juga akan semakin cepat. Nah, selain itu juga kerja enzim itu dipengaruhi oleh konsentrasi substratnya. Jadi, makin banyak substrat itu tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Nah, metabolisme di sini ada dua. Sebelumnya kan kita membahas mengenai enzim yang menjadi katalisatornya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke bahasan yang lebih detail mengenai apa itu katabolisme, kemudian apa yang termasuk katabolisme, dan juga apa itu anabolisme, dan apa saja yang termasuk reaksi anabolisme. Jadi kalau anabolisme itu dia proses metabolisme yang bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Tapi kalau proses katabolisme itu dia proses metabolisme yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Nah, adapun anabolisme atau asimilasi atau sintesis, jadi sintesis apapun itu dia masuk ke dalam anabolisme atau metabolisme yang jenis anabolisme. Jadi, anabolisme itu merupakan proses pembentukan molekul yang kompleks dengan menggunakan energi yang tinggi. Nah, bila dalam suatu reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas, reaksinya disebut reaksi endergonik. Jadi, anabolisme ini juga disebut sebagai suatu reaksi endergonik karena dia memerlukan energi dalam bentuk panas. Nah, misalnya
Dia meliputi proses fotosintesis, kemosintesis, dan juga sintesis lemak dan juga sintesis protein. Nah, adapun ini adalah rumus struktur dari reaksi fotosintesis yang sudah kita bahas di bahasan sebelumnya. Oke, untuk fotosintesis, fotosintesis itu adalah peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa glukosa dari karbon dioksida dan juga H2O, dan juga tentu saja memerlukan cahaya matahari ya. Nah, tempatnya itu di dalam tumbuhan itu tempatnya di kloroplas. Adapun kloroplas dibagi menjadi 3, dan ini sudah kita bahas juga di materi sebelumnya ya. Nah, adapun jalannya reaksi fotosintesis itu terdiri dari 2 reaksi, yaitu adalah reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu dia biasanya melibatkan cahaya matahari. Tapi kalau reaksi gelap, dia tidak harus tergantung dari cahaya pun juga sudah bisa berlangsung jalannya sintesis. Oke, adapun reaksi terang itu adalah reaksi dari fotosintesis itu yang terjadi di membran tilakoid, dan waktunya itu terjadi di siang hari. Nah, dia reaksi terang itu adalah proses penyerapan foton dan mengubahnya menjadi ATP dan juga NADPH. Jadi ATP dan NADPH ini adalah suatu bentuk energi hasil dari proses fotosintesis. Nah, zat yang dibutuhkan itu adalah air. Jadi NADPH dan ATP itu akan digunakan untuk reaksi selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Dan sebagian oksigen itu dilepas dan sebagian digunakan untuk proses katabolisme. Nah, adapun reaksi gelap itu disebut sebagai siklus Calvin-Benson atau disebut juga reaksi Blackman atau reduksi karbon dioksida, dan dia terjadinya di bagian daun yang lebih dalam ya. Kalau tadi di bagian yang lebih luar di membrannya, kalau sekarang terjadi di stroma. Nah, zat yang dibutuhkan itu adalah hasil dari reaksi terang yang berupa ATP dan NADPH dan RUBP. Kemudian waktunya adalah siang ataupun malam hari. Dan prosesnya itu proses reaksi gelap itu dia menghasilkan proses akhir glukosa 6-fosfat. Dan glukosa 6-fosfat ini dia digunakan untuk membentuk karbohidrat yang berupa hasil akhir fotosintesis. Jadi karbohidrat yang dibentuknya itu ada jenisnya, ada berupa sukrosa, amilum, ataupun selulosa. Nah, untuk kemosintesis itu adalah sebuah proses di mana terjadi penyusunan bahan-bahan yang bersifat organik. Nah, itu biasanya karbohidrat yang bersumber dari H2O, air, dan juga karbon dioksida dengan memakai energi kimiawi. Nah, kalau yang sebelumnya dia menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida. Nah, kalau kemosintesis, dia memerlukan senyawa-senyawa yang bersifat kimia, atau dia menggunakan energi yang berasal dan juga menggunakan reaksi-reaksi kimia. Misalnya dia bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit, dan juga bakteri besi. Itu adalah beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dan juga mengadakan asimilasi karbon dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia. Nah, bakteri-bakteri tersebut itu memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Dan bakteri besi itu memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi ferro menjadi feri. Itu misalnya saja. Kemudian contoh lain dari kemosintesis itu adalah bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus itu memperoleh energi dengan cara mengoksidasi amin, tepatnya amonium karbonat itu menjadi asam nitrit. Oke. Adapun reaksi anabolisme yang lain itu contohnya adalah sintesis lemak. Jadi lemak itu berperan sebagai sumber tenaga atau kalori cadangan. Dan lemak itu juga dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Nah, karena apa?
Karena hasil dari karbohidrat dan juga protein yang berupa NADPH, kemudian ATP itu tadi, itu dalam daur siklus Krebs, itu nanti ketiga zat tersebut itu bertemu. Dan lemak ini dia dibentuk atau disintesis dari hasil energi yang dikeluarkan ketika terjadi pembentukan karbohidrat dan juga protein. Nah nih, ini adalah contoh dari sintesis lemak dari karbohidrat. Nah, sintesis lemak ini nantinya dari glukosa yang diurai menjadi pirufat itu menjadi gliserol. Kemudian glukosa diubah menjadi gula fosfat, kemudian asetil koenzim A dan juga asam lemak. Nah, gliserol plus asam lemak itu nanti hasil akhirnya itu menjadi suatu lemak. Nah, selain itu juga contoh dari anabolisme itu adalah sintesis protein seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di mana sintesis protein yang berlangsung di dalam sel itu melibatkan DNA, RNA, dan juga ribosom. Nah, sintesis protein dalam sel itu dapat terjadi karena pada inti sel terdapat suatu zat substansi yang berperan penting sebagai pengatur sintesis protein. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, substansi-substansi tersebut itu adalah DNA dan RNA. Jadi suatu asam nukleat ya. Nah, nantinya asam nukleat kemudian melalui proses transkripsi, translasi menjadi mRNA, RNA. Nah, nantinya akan membentuk menjadi asam amino. Nah, asam amino itu nanti akan menjadi bergabung menjadi suatu polipeptida yang disebut sebagai protein. Nah, untuk reaksi katabolisme atau disimilasi itu adalah suatu proses penguraian zat untuk membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik tersebut. Nah, kalau tadi anabolisme adalah proses pembentukan, kalau katabolisme itu bisa disebut sebagai proses penguraian atau proses degradasi. Dan dia itu karena dia suatu reaksi yang melepaskan energi, maka reaksinya disebut juga reaksi eksergonik. Nah, adapun katabolisme atau disimilasi itu tujuan utamanya adalah membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Dan prosesnya itu ada dua. Kalau misalnya dalam lingkungan yang cukup oksigen, maka prosesnya disebut proses aerob. Tapi kalau pembongkaran suatu zatnya itu dalam suatu lingkungan yang tanpa oksigen, maka prosesnya disebut sebagai proses anaerob. Nah, jadi contoh proses aerob itu adalah contoh proses respirasi. Jadi proses respirasi itu adalah suatu proses katabolisme karena dia memproses glukosa berikatan dengan oksigen, maka akan menghasilkan suatu kalori dan juga karbon dioksida dan hidrogen. Nah, untuk proses yang katabolisme di lingkungan yang tanpa oksigen atau anaerob itu contohnya itu adalah degradasi glukosa. Nah, ini disebut juga proses fermentasi. Kenapa proses fermentasi? Karena hasil degradasinya dia selain menghasilkan energi, dia juga menghasilkan etanol atau C2H5OH. Itu adalah suatu etanol. Nah, proses fermentasi itu gampangannya ketika di praktek kehidupan sehari-hari itu adalah pembentukan tape. Nah, pembentukan tape itu juga bisa disebut sebagai proses katabolisme karena dia mendegradasi glukosa yang dikandung di senyawa singkongnya itu tadi. Nah, itu diubah menjadi etanol melalui proses lingkungan tanpa oksigen atau proses anaerob. Nah, adapun respirasi itu mengalami 3 tahap ya. Jadi respirasi itu juga dia suatu proses pembebasan energi dan dia mengalami 3 tahap, yaitu adalah glikolisis, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, respirasi pada glukosa itu reaksi sederhananya adalah sebagai berikut. Jadi dari glukosa kemudian juga berikatan dengan oksigen atau dibantu dengan oksigen. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan energi
air dan juga karbon dioksida. Nah, adapun kalau proses fermentasi yang dimana dia termasuk proses katabolisme, dia respirasi aerob terhambat pada sesuatu hal, maka hewan dan tumbuhan tersebut melangsungkan proses fermentasi yaitu proses pembebasan energi tanpa adanya oksigen. Nah, ini yang disebut sebagai respirasi anaerob. Nah, contohnya itu adalah fermentasi asam laktat di mana C6H12O6 itu dengan menggunakan enzim itu akan berubah menjadi struktur seperti ini ya dan menghasilkan energi. Akan menghasilkan suatu asam laktat dan juga energi. Nah, adapun fermentasi alkohol itu ringkasan reaksinya adalah dari C6H12O6 dia bisa menghasilkan suatu etanol dan juga energi. Nah, hasil sampingannya itu adalah karbon dioksida. Nah, itu tadi ya perkenalan atau penjelasan singkat mengenai perbedaan anabolisme dan katabolisme yang termasuk dalam suatu proses metabolisme. Sekian dari saya, semoga bermanfaat penjelasannya. Terima kasih.